Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aulia Kartika dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika. Pada video ini saya akan mereview 6 materi dari PBAK Universitas hari pertama dan hari kedua dalam perincian sebagai berikut. Pada PBAK hari pertama saya akan menjelaskan lingkup akademik yang disampaikan oleh pemateri 1, yakni Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG sebagai Wakil Rektor Akademik, dan yang kedua saya akan menyampaikan atau mereview materi lingkup Biro dan Administrasi Akademik yang disampaikan oleh Ibu Dr. Haji Ilvi Nurdiana SAG MSI. Kemudian pada PBAK hari kedua saya akan menyampaikan materi pertama tentang DEMA, yang materi kedua tentang SEMA, dan materi ketiga tentang salah satu UKM, materi keempat juga tentang salah satu UKM. Baik, berikut saya paparkan review yang pertama tentang akademik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor Akademik, terdapat website e-learning yang disediakan dan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik untuk pembelajaran mata kuliah maupun menulis artikel ilmiah untuk riset, serta menulis tugas akhir dan lain-lain yang mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan itu semua adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan maba-maba atau mahasiswa jalani selama studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga nanti menyandang gelar sarjana. Adapun yang menjadi ciri khas yang membedakan antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN negeri, Universitas Islam negeri lainnya yang ada di Indonesia adalah mata kuliah atau matkul itu terdapat mata kuliah dasar yang kemudian terdiri atas mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Nah, yang juga ada juga mata kuliah fakultas. Lalu itulah yang membedakan UIN Maulana Malik Ibrahim ini dengan UIN-UIN lainnya. Kemudian ada juga rumpun mata kuliah program yang mencirikan perbedaan antara program studi yang satu atau prodi yang satu dengan program studi yang lainnya, baik di dalam fakultas yang sama maupun fakultas yang berbeda. Kemudian kemarin juga saya diperkenalkan oleh kakak-kakak saudara dengan PBAK dari Pengenalan Budaya Akademik Universitas, dan juga dikenalkan oleh PBAK Fakultas, dan kita akan adapun disampaikan juga terkait dengan proses pembelajaran dilakukan secara daring, baik itu melalui sinkronus pembelajaran dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kita juga dipersilahkan bertanya melalui platform dan lain-lain, maupun asinkronus melalui platform e-learning yang sudah disiapkan oleh Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dan sudah sangat siap. Bahkan kata beliau, sudah setahun yang lalu UIN Malang menggunakan e-learning serta platform lain yang dibuat oleh UIN Malang maupun yang secara gratis telah tersedia di media internet. Berikut adalah tentang sistem akademik sistem. Nah, kemudian yang saya tangkap disampaikan kepada kami mahasiswa baru bahwa sudah diprogramkan secara otomatis oleh bagian akademik. Namun nanti untuk semester 2 dan seterusnya sampai kami lulus dari UIN Malang ini, kami harus memprogramkan sendiri. Kami berkonsultasi kepada dosen penasihat akademik atau singkatannya DP. Nah, ada yang itu masing-masing prodi atau masing-masing fakultas itu kemudian pada akhir semester kita akan mengikuti UAS dan juga UTS atau ujian tengah semester. Kita akan memulai kuliah nanti pada tanggal 6 September sampai dengan akhir Desember 2021. Lalu berkaitan dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih, kemudian pada tahun 2020 kemarin disampaikan juga oleh beliau, ada 4 program studi yang sudah mendapatkan sertifikasi ya, dan dari 40 itu 4 itu telah banyak menjadikan sumber dari BAN PT, kemudian juga banyak yang berakreditasi A. Kemudian disampaikan juga kepada kami bahwa
disampaikan juga terkait dengan kompetisi nasional maupun regional dan nasional maupun untuk melakukan riset yang lain diwajibkan mahasiswa untuk agar karya-karya kami begitu pada jurnal nasional kemudian jurnal internasional lebih-lebih pada jurnal internasional bereputasi sehingga semua karya-karya mahasiswa itu bisa menambah UIN Malang sebagai bukti prestasi sehingga bisa meningkatkan peringkat-peringkat tadi itu maupun server dan lembaga-lembaga tingkat nasional, kelebihan-kelebihan dalam menyelenggarakan. Pilar yang harus kita miliki 5 mahasiswa diantaranya melalui pendidikan yang kedua kita punya kembangkan bahasa baik itu UIN mempunyai perkembangan bahasa baik bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin dan lain-lain yang ketika ada juga rumah tahfizul Quran atau RT dan PQ dengan keluhan virus melarang pemerintah dan kita harus jauh-jauh dari situ tafsir Al-Quran yang memadai mahasiswa. Nah sebelum kuliah ada juga yang sudah kakak ada yang juga sudah selesai hafalan, ada juga yang sudah selesai hafalannya, ada yang belum selesai hafalannya. Kemudian disampaikan juga mulai dari kita masuk pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran biasanya berlangsung sampai 8 semester. Nah, itu adalah minimal normalnya. Kemudian kurang lebih 150 sampai 160 SKS yang harus kami tempuh atau kami sebagai maba selesaikan. Kemudian ada juga penelitian baik itu skripsi, tugas akhir maupun praktek kerja lapangan yang juga merupakan di lembaga profesi. Kemudian juga ada kuliah kerja nyata mahasiswa itu adalah pengertian, kemudian ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi yudisium hingga wisuda. Semuanya adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan kami tempuh selama melanjutkan pendidikan atau studi di UIN Maulana Malik Ibrahim. Sehingga disiapkan untuk yang menyandang gelar sarjana itu sesuai dengan kompetensi masing-masing prodi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian yaitu mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN tadi itu. Kemudian disampaikan bahwa lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim adalah lulusan yang berkarakter ulul albab sebagaimana yang disebutkan ada 4 pilar karena ada 4 pilar yang saya review tadi. Yang pertama kalau yang menjadi guru adalah Islami, kalau menjadi ahli hukum atau hakim advokat ya harus menjadi mediator yang Islami. Ekonomi kalau misalnya yang ekonomi berarti harus jadi ahli ekonomi yang suka Islam. Terus kemudian yang sastrawan itu yang Islami atau pemandu wisata juga ya harus yang Islami atau pekerja di lembaga-lembaga diplomasi internasional yang Islami, juga dokteran Islami. Nah kemudian itu saja dari bagian biro akademik, kemudian biro administrasi akademik juga. Lanjut untuk materi PBAKU hari kedua, saya akan menjelaskan materi DEMA. Jadi DEMA itu merupakan organisasi intrakampus yang juga merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan mahasiswa ataupun di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan yang terdiri dari lingkungan univ dan juga lingkungan fakultas. Setelah itu turunannya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Jadi fungsi dewan fungsi dari universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan. Nah, kita juga disampaikan bahwa di kampus negeri yang di bawah naungan Kemdikbuddikti itu menggunakan istilah namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun karena kita berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka nama istilahnya adalah Dewan Eksekutif itu telah diatur juga dalam SK Dirjen seperti yang disampaikan tadi bahwasanya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas memiliki fungsi yang sebagai pelaksana program organisasi, yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswa di tingkat universitas. Nah, kemudian saya sesuai dengan yang review yang saya tulis, yang saya susun, tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA Universitas yang adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan SEMA atau Senat Mahasiswa. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan untuk mengkoordinasikan dan memanajemenkan sinkronisasi antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas. Dengan yang ketiga, menciptakan sebagai program-program kerja untuk
media menyediakan wadah untuk teman-teman atau kita mahasiswa-mahasiswa di universitas untuk selanjutnya akan dijelaskan. Nah, kemudian untuk materi kedua pada hari PBAKU kedua yakni tentang SEMA. Nah, SEMA itu adalah lembaga legislatif yang ada di UIN Malang. Ini adalah kepanjangan dari Senat Mahasiswa. Nah, yang lembaga legislatif yang ada di tataran universitas kebetulan kalau di bawah PTK IAIN terdapat pedoman yang namanya SK Dirjen nomor 4961 yang saya review, yang saya susun itu, yang tadi jelaskan oleh Ketua Dewan Mahasiswa. Ada dua lembaga ataupun korban mahasiswa, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif. Nanti ada juga UKM, ada juga HMC, ada dewan-dewan, fakultas-fakultas dan lain sebagainya. Kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim juga berperan sebagai lembaga legislatif SEMA, Senat Mahasiswa juga. Nah, di sini juga. Nah, jadi kurang lebih SEMA dan DEMA tadi. Kemudian EMA Universitas juga memiliki 4 komisi. Ada komisi A, B, C, dan D. Nah, kemudian komisi B ini menaungi organisasi dan kemahasiswaan yang bertugas, salah satunya yaitu mengawal kita di seluruh, entah itu dari tema maupun itu. Yang kedua, Komisi Administrasi dan juga Keuangan bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi dan juga administrasi, entah itu peraturan format surat-surat maupun nanti yang mengatur adalah Komisi C. Nah, Komisi C ini adalah Komisi Administrasi dan Keuangan. Yang terakhir yaitu Informasi dan Komunikasi atau Komisi D. Ini fungsinya yaitu lebih ke alat publikasi apa aja kerja yang ada di Senat Mahasiswa Universitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga dan keempat pada hari kedua, yakni tentang UKM atau biasa disebut kalau di SMA ekstrakurikuler, sedangkan kalau di perkuliahan disebut dengan unit kegiatan mahasiswa. Nah, yang akan saya review materi hari ini itu tentang UKM KRS. UKM KRS itu sendiri kepanjangannya adalah unit kegiatan mahasiswa KSR, itu Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, yang secara langsung berada di bawah naungan Palang Merah Indonesia. Kemudian sejarah KSR PMI di UIN Malang ini mulai dirintis sejak tahun 1990, lama sekali, oleh Bapak Zainal Abidin dan juga Bapak Mustafa yang pada saat itu berada di jajaran SMA, diminta untuk mengisi materi P3K di UKM Pramuka. Nah, mulai dari itu beliau berinisiatif untuk membentuk KSR PMI yang mengajukan pendirian PMI di tingkat universitas. Lalu kemudian lambang internal organisasi ini adalah burung Raja Wali dan juga mutu dari KSR ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas, artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan ada juga musyawarah anggota tahunan yang juga pemilihan ketua umum biasanya ada di 6 bidang. Yang pertama ada dari bidang sosial keagamaan. Sosial keagamaan udah jelas dari namanya, berarti berupa TK dan juga PHBI. Dan ada juga forum fasilitator untuk mewadahi misalnya ada mahasiswa yang tergabung dalam KSR itu, fasilitatornya itu mewadahi, membagikan ilmunya. Jadi kita nggak cuma mendapatkan jadi mahasiswa yang terlibat itu tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga bisa disalurkan lagi ke generasi-generasi mahasiswa selanjutnya yang akan tergabung dalam KSR ini. Agenda atau bukti kerjanya itu biasanya mereka rutin penelitian dan pengembangan. Ini fokusnya untuk mengurusi masalah terkait rutin mengadakan di unit 1-3 itu diantaranya
Lalu ada juga UKM Pramuka, itu kurang lebih mirip-mirip dengan ekstrakurikuler waktu SMA. Pramuka. Baik, demikian adalah review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian review. Mungkin ada yang kurang jelas atau penjelasan saya review yang saya sampaikan tidak runtut. Mohon maaf kakak dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.